dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong. Striker Oxford United, Ole Romeni mengambil sumpah warga negara Indonesia hari ini, Sabtu, tanggal 8 Februari tahun 2025 di Inggris. Setelah mengambil sumpah dan resmi menjadi warga negara Indonesia, Ole juga mengatakan, dia mengaku sudah tak sabar bermain untuk timnas Indonesia. Menurut striker berusia 24 tahun itu, memperkuat negara asal akar dari neneknya di ajang internasional, merupakan sebuah kehormatan besar dalam hidupnya, dan inilah impiannya sejak kecil. Berikut ungkapan Ole Romeni, "Jujur, saya tidak sabar bermain untuk negara sebesar itu. Nenek saya lahir di sana, tapi sayang beliau sudah tiada. Walaupun demikian, namun itu tetap masih menjadi sesuatu yang bisa saya berikan kembali kepadanya. Biarpun bagaimana, darah yang mengalir dalam tubuhku juga berasal dari sana. Terus terang, saya tidak sabar untuk segera menjalani pertandingan pertamaku bersama timnas. Impian menjadi pemain internasional adalah kehormatan besar bagiku, terutama mewakili negara sebesar Indonesia." Itulah yang disampaikan Ole Romeni. Lebih lanjutnya, Ole Romeni bangga menyebut negaranya saat ini adalah Indonesia. Terlebih ia juga mengaku sangat bangga mewakili Indonesia di kancah internasional, terlebih Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat besar. Dia merasa atmosfer sepak bola di tanah air sangat luar biasa. Dan inilah momentum yang sudah lama ia impikan dan akhirnya impian itu terwujud. Ole Romeni juga mengatakan, selain negara Indonesia itu sangat besar, sepak bola di Indonesia juga sangat populer di sana. Sejumlah tempat di sana sangat hidup. Saya melihat dan merasakan banyak hal itu. Dan itu negara yang luar biasa. Saya juga pernah menonton pertandingan timnas Indonesia di sana. Terus terang, saat itu saya tidak sabar untuk berada di lapangan. Dan inilah waktunya tiba. Itulah ungkapan penutup Ole Romeni. It doesn't feel like the World Cup is getting closer. The long history of the World Cup journey until now has become the #1 global party that is most awaited by billions of the world's population. Billions of eyes on the global boa party of the World Cup. Will there be any interesting surprises in the 2026 World Cup edition? Along with the development of Indonesian football quality. Indonesia's potential to become a surprise country in the 2026 World Cup, with a population of 280 million people, it will raise the passion for the biggest football party. A number of young talented players are in the Thousand Island country. Will Indonesia be a surprise country in the 2026 World Cup? Interesting to wait for. Then we go out and we kill them today, okay? Indonesia berpeluang besar dapat meraih poin maksimal hingga menempati urutan 2 saat menghadapi Australia di Sydney Stadium. Sejumlah kabar baik bagi seluruh pecinta timnas Indonesia, jelang Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Jelang menghadapi Indonesia, media Australia Courier Mail menyebut, Socceroos akan menghadapi tim yang sedang on fire dengan materi pemain yang belum dihadapi Australia di laga sebelumnya. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Congratulations Indonesia for the first time join World Cup 2026 Canada. Indonesia representing Southeast Asia, 5 wins and 20 goals scored so far is the best ever qualifying campaign totals for Indonesia's men. Sejumlah kabar baik bagi seluruh pecinta timnas Indonesia, jelang Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Posisi timnas Indonesia tengah diuntungkan oleh sejumlah kabar baik, jelang laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Setelah timnas Indonesia mengakhiri tahun 2024 dengan menempati peringkat ketiga klasemen grup C. Menjelang 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain, kabar baik pertama,
Timnas Indonesia berpotensi sudah akan diperkuat oleh pemain keturunan baru yang selama ini sudah dinantikan. Pemain lincah dengan skill tinggi tersebut, dipastikan sudah tersedia saat melawan Australia, yaitu Ole Romeni. Proses naturalisasi terus berjalan dan Ole Romeni dipastikan sudah tersedia dan bisa bermain pada Maret tahun 2025 mendatang. Dengan skuad Garuda yang sudah ketambahan penyerang tajam dibekali skill tinggi sekelas Ole Romeni, Timnas Indonesia akan lebih berpeluang dapat mengacak-acak pertahanan lawan, untuk dapat memaksimalkan peluang demi peluang skuad Garuda. Jika Timnas bisa saja melampaui dari sekedar hasil imbang melawan Australia dengan sejumlah keuntungan di laga nanti, bukan sesuatu yang mustahil, bisa saja Indonesia meraih poin penuh di kandang Australia, mengingat materi skuad Timnas Indonesia tidak kalah mewah dari materi skuad Timnas Australia. Selain Ole Romeni, Timnas Indonesia nanti sudah diperkuat juga oleh dua bek tangguh yang selama ini belum pernah turun secara bersamaan, yaitu Mads Hilgers dan Kevin Dix. Hilgers sudah melewatkan jeda internasional November lalu akibat cedera, begitupun dengan Kevin Dix, ia juga absen saat melawan Arab Saudi, sebab ia juga mengalami cedera saat debutnya melawan Jepang. Tak hanya akan tampil dengan full skuad terbaik saja, kabar baik yang kedua. Laga Timnas Indonesia di kandang Australia akan dipenuhi supporter Indonesia, yang jumlahnya untuk sementara ini sudah mencapai 3.250 orang, sebagaimana laporan dari Ultras Garuda Australia. Bahkan menurut Garuda Australia, jumlah tersebut masih jumlah sementara, yang mana jatah tiket sebelumnya hanya 2.000 kursi saja, namun negosiasi dengan permintaan jatah slot tiket akhirnya mencapai 3.250 kursi. Dan kemungkinan jumlah itu akan terus bertambah, mengingat 3.250 itu masih jumlah sementara. Kabar baik yang ketiga, di laga krusial bagi kedua tim nanti, Australia dipastikan kehilangan salah satu pemain terbaiknya. Australia dipastikan bakal kehilangan tembok kokohnya, yakni Harry Souttar, saat menghadapi Timnas Indonesia nanti. Bek kokoh setinggi 2 meter berusia 26 tahun tersebut, mengalami cedera setelah bermain untuk klubnya, Sheffield United, pada laga kontra Burnley, di hari Kamis tanggal 26 Desember kemarin. Souttar mengalami cedera tendon Achilles, yang menurut Daily Telegraph akan membuatnya absen sekitar 9 hingga 12 bulan mendatang. Dengan demikian, bek andalan Leicester City itu sudah dipastikan absen saat Australia menjamu Timnas Indonesia. Jelang menghadapi Indonesia, media Australia Courier Mail menyebut, Socceroos akan menghadapi tim yang sedang on fire dengan materi pemain yang belum dihadapi Australia di laga sebelumnya. Hasil imbang 2-2 yang diraih Timnas Australia saat melawan Bahrain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, mendapatkan reaksi besar dari supporter hingga media setempat. Bahkan, hasil itu disebut sebagai sebuah bencana besar yang mengancam peluang The Socceroos untuk meraih tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Hasil imbang 2-2 atas Bahrain, menempatkan Australia berada di peringkat kedua klasemen grup C, dengan raihan 7 poin. Australia hanya unggul 1 poin dari Indonesia yang berada di posisi ketiga, hal itu disebut sangat mengganggu psikologi tim mereka. Dengan keadaan tersebut, membuat media Australia, yakni Courier Mail, menilai bahwa Timnas Australia sedang berada di ujung tanduk dalam perebutan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka menyebutkan bahwa, kegagalan dalam 2 laga penting mendatang, dapat mengancam peluang mereka untuk lolos langsung ke ajang bergengsi Piala Dunia, yang mana Australia sendiri, menempatkan diri sebagai negara Asia yang langganan masuk Piala Dunia, tak hanya menjadi tim langganan Piala Dunia saja, bahkan di Piala Dunia edisi 2022 lalu, Australia mampu menembus hingga babak 16 besar, namun untuk persaingan edisi kali ini, media Australia mengatakan, Indonesia merupakan tim yang sangat memiliki potensi. Mereka selalu menunjukkan peningkatan performa di setiap laganya, bahkan di laga sebelumnya, Australia belum menghadapi sejumlah pemain berkualitas baru milik Indonesia, seperti Mads Hilgers dan Eleanor Reinders. Apalagi di laga mendatang, mereka nampaknya akan ketambahan sejumlah pemain baru yang mungkin akan semakin membuat Australia terjepit di situasi yang sangat sulit ini. Media Australia sangat menyayangkan, performa Australia justru berada di tengah-tengah tim yang notabene berada di bawah kualitas mereka, yang mana, The Socceroos sendiri, kini justru mengalami penurunan perform, dan hal itu berbanding terbalik dengan calon lawannya di laga mendatang. Australia harus menghadapi situasi sulit di tengah penurunan performa, mereka harus menghadapi Indonesia yang justru menunjukkan peningkatan perform yang bahkan kualitas mereka terus meningkat. Menurut media Australia,
Ini akan jadi ujian berat bagi tim berjuluk The Socceroos, yang mana calon pendukung timnas Indonesia di markas Australia di laga mendatang, telah dikonfirmasi, mereka sudah siap memborong slot jatah tiket dari pihak tuan rumah. Jangan sampai markas Australia justru berbalik menjadi markas skuad Garuda yang tengah naik perform. Tak hanya itu, media Australia Courier Mail juga mengatakan, setelah Australia gagal meraih kemenangan penting dalam beberapa laga terakhir, Australia yang sedang menurun justru harus menghadapi tantangan besar menghadapi Indonesia yang kini sedang dalam kondisi on fire. Itulah kutipan berita dari media Australia Courier Mail. Laga melawan Indonesia pada Maret tahun 2025 akan sangat krusial untuk menentukan nasib kedua tim. Sebuah hasil negatif dalam pertandingan tersebut bisa membuat mereka semakin terancam oleh persaingan tim lain yang juga berada di grup yang sama. Headline media Australia Courier Mail menyebut, laga krusial melawan Indonesia akan menjadi laga paling menentukan posisi Australia bersaing dengan Indonesia yang tengah on fire. Australia kini akan menghadapi dua laga penting yang dapat menentukan apakah mereka akan terus bertahan di posisi kedua grup C atau terancam gagal lolos otomatis ke Piala Dunia. Pada tanggal 20 Maret tahun 2025, Australia akan menjamu timnas Indonesia yang kini menunjukkan performa impresif di grup C. Laga ini dipastikan akan menjadi pertandingan yang sangat krusial. 5 hari setelahnya, Australia akan bertandang ke markas China dalam pertandingan yang juga sangat menentukan. Kemenangan dalam kedua laga ini sangat diperlukan agar Australia dapat menjauh dari kejaran pesaing dan mengamankan posisi mereka di grup. Jika Australia gagal memenangkan salah satu atau kedua pertandingan ini, mereka bisa berada dalam situasi yang sangat sulit. Hal ini bisa membuat peluang mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menjadi semakin tipis. Pasalnya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya memberikan 2 tiket lolos langsung dari masing-masing grup, dengan posisi ketiga dan keempat, mengharuskan setiap tim melanjutkan perjuangan ke putaran keempat. Akankah tiket lolos otomatis ke Piala Dunia dapat diraih timnas Indonesia yang tengah naik perform? Mengingat secara skema hitungan, andai Indonesia mampu menang melawan Australia di kandangnya, maka agregat poin dan selisih gol akan sulit dikejar oleh tim lain di grup C. Jika kemenangan itu terwujud, tentu ini akan menjadi berita trending global. Apalagi saat ini, perkembangan timnas Indonesia tengah menjadi sorotan berbagai media mancanegara, menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.